Perkenalkan, nama saya Ruth Garcia. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil analisis indikator-indikator makroekonomi terhadap Indonesia dan Filipina yang merupakan negara berkembang di Asia Tenggara. Indikator yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia 5,07% dan di Filipina 5,7%. Filipina memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan Indonesia. Beberapa faktornya adalah pencabutan pembatasan COVID-19 yang dilakukan Filipina lebih cepat dibandingkan Indonesia, yang memungkinkan pemulihan di beberapa sektor seperti pariwisata dan jasa Filipina. Yang kedua adalah tingkat pengangguran, di mana di Indonesia adalah 5,28% dan di Filipina 5,3%. Hal ini menunjukkan bahwa Filipina mengalami tantangan yang lebih besar dalam penyediaan lapangan kerja dibandingkan Indonesia. Yang ketiga adalah nilai kurs terhadap US dollar. Di Indonesia 1 US dollar adalah Rp14.000, sedangkan di Filipina 1 US dollar adalah 50 peso Filipina. Indonesia memiliki kurs yang lebih stabil. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor, termasuk kebijakan moneter yang tepat dari Bank Indonesia, peningkatan cadangan devisa, dan aliran modal asing yang masuk Indonesia. Yang keempat adalah tingkat kemiskinan. Di Indonesia tingkat kemiskinannya adalah 9,71%, sedangkan di Filipina adalah 23,7%. Indonesia jauh lebih baik dibandingkan Filipina untuk tingkat kemiskinannya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia meningkatkan kesejahteraan dan mengentas kemiskinan lebih baik dibandingkan Filipina di tahun 2021. Meskipun Indonesia memiliki utang yang lebih tinggi, penting untuk memperhatikan bagaimana utang tersebut dikelola. Karena utang juga digunakan untuk investasi produktif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang keenam adalah pendapatan per kapita. Di Indonesia adalah 3.840 US dollar dan di Filipina 3.030 US dollar. Pendapatan per kapita di Indonesia lebih tinggi, yang menunjukkan ekonomi Indonesia lebih maju dengan PBD yang lebih tinggi dibandingkan Filipina. Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Hal ini memberikan kontribusi kepada pendapatan nasional, contohnya seperti ekspor mineral dan batu bara dan ekspor kelapa sawit. Demikian presentasi saya mengenai analisis indikator-indikator makroekonomi. Terima kasih.